Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, fitnah Dajjal akan menjadi ujian terbesar yang dihadapi manusia di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi utusannya berkali-kali memperingatkan soal kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti. Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah, Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir." Peringatan tersebut tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus menjadi pengingat agar kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Dajjal merupakan makhluk yang paling besar fitnahnya terhadap umat manusia. Meski kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul dan mulai menyebarkan fitnahnya, ada baiknya kita mulai mempersiapkan diri untuk menghindari dan selamat dari fitnah Dajjal. Sangat penting bagi umat akhir zaman untuk mengetahui ilmu dan cara agar selamat dari fitnah Dajjal. Lantas bagaimana caranya agar kita kelak terhindar dari fitnah Dajjal? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Berikut penjelasan singkat bagaimana caranya agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Yang pertama, menjauh dari keberadaan Dajjal. Ketika Dajjal muncul nanti, entah kapan waktunya, jangan sekalipun mencoba untuk mendekat padanya. Sekalipun kita merasa memiliki ilmu dan iman yang kuat, mendekati Dajjal sama halnya dengan mendekati fitnah. Ilmu dan iman yang kita miliki bisa goyah karena tipu muslihatnya. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengingatkan umatnya untuk menjauh ketika Dajjal muncul. Bahkan, seorang yang mengira dirinya beriman pun bisa tergoda dan menjadi pengikut Dajjal. Rasulullah bersabda, "Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia itu beriman. Namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya, disebabkan syubhat-syubhat yang ia sampaikan." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, kenali Dajjal. Rasulullah telah berulang kali mengabari umatnya mengenai ciri-ciri Dajjal. Hal ini disampaikan dalam sabda-sabdanya. Dengan mengenali Dajjal, kita akan lebih mudah untuk menjauh dari keberadaannya, sehingga bisa terhindar dari fitnah dan menjadi pengikutnya. Ciri-ciri Dajjal pertama, ia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dajjal akan menunjukkan kesaktian yang ia miliki di hadapan manusia, sehingga mereka menjadi penyembahnya. Ciri-ciri kedua adalah matanya yang buta sebelah. Di antara keduanya, matanya juga tertulis kafir. Hal ini juga pernah disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Kenalilah Dajjal itu matanya buta sebelah, sementara Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri selanjutnya adalah seorang pemuda yang model rambutnya keriting. Terakhir adalah ia dapat dilihat oleh manusia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'nam ayat 103. Di dunia, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat pertama Surat Al-Kahfi. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya yang berjudul Al-Qiyamah Az-Zuhro pada halaman 258 menerangkan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah ayat yang menakjubkan. Ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surat Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan yang dapat mengkokohkan hati pembacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal. Tidak heran dengan kemampuannya dan tidak akan terpengaruh olehnya. Selanjutnya yang keempat, membaca doa berikut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan untuk membaca doa berikut saat tasyahud untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Doa tersebut bisa dibaca setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Cara selanjutnya adalah dengan memasuki tanah suci, Mekah atau Madinah. Sebab kedua tempat ini tak akan dikunjungi oleh Dajjal, sebab malaikat akan berbaris untuk menjaganya. Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad SAW pernah menerangkan bahwa ketika Dajjal memasuki Sabqah yang merupakan pinggiran Madinah, maka kota Madinah akan bergoncang 3 kali. Kemudian orang-orang kafir dan munafik akan keluar dari kota tersebut. Itulah cara yang bisa dilakukan umat Islam agar selamat dari fitnah Dajjal. Meski kita tak tahu kapan Dajjal muncul, namun telah banyak tanda-tanda kiamat yang bermunculan. Ini artinya kita semakin dekat dengan kemunculan Dajjal dan segala fitnahnya. Oleh karena itu, perbanyak ilmu Islam dan perkuat iman. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 5 cara selamat dari fitnah Dajjal. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.